Inilah sapi yang terlepas di ruas tol Jagorawi dan sempat direkam warga dan pengendara yang melintas. Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga berusaha mengejar sapi tersebut. Namun sapi terus berlari hingga 7 km. Petugas sempat kesulitan, namun sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol. Awalnya sulit sekali, tapi lama-lama kita dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, kita kawal, alhamdulillah dia nggak bisa bergerak, sapi langsung diem. Sapi yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas menggunakan kendaraan towing. Sementara akibat kejadian ini kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Sementara itu di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, seekor sapi kurban tercebur ke dalam aliran Kali Sentiong. Sapi Bali yang berbobot 300 kg ini sempat terlihat berenang di aliran kali, sebelumnya akhirnya berhasil dievakuasi warga. Sejumlah warga kewalahan mengevakuasi sapi dari dalam kali ke daratan. Pas turun dari truk, ya sapi itu ada perlawanan juga dari sapinya ya kan. Terus lari-lari ke rel, dan jembatan rel tuh langsung nyebur sapinya. Meski berhasil dievakuasi dari aliran kali, sapi belum dipindahkan ke masjid lokasi tujuan karena dikhawatirkan akan mengamuk kembali. Di Tebet, Jakarta Selatan, seekor sapi kurban terlepas dan kabur dengan cara melompat dari mobil pickup saat hendak akan diantar ke pemiliknya. Sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali. Sapi yang kabur ke tengah jalan menyeruduk kendaraan yang berada di depannya dan berusaha masuk ke stasiun pengisian bahan bakar hingga membuat masyarakat panik. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas Jalan Raya Tebet. Sejumlah kendaraan tidak berani melintas karena khawatir menjadi sasaran kemarahan sapi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat, mulai dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan sejumlah pejabat negara lainnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari bertindak sebagai khotib sholat Id. Ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Semarang dan sekitarnya memenuhi kawasan Simpang 5. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya hewan kurban tersebut akan disembelih pada esok pagi dan didistribusikan kepada 650 warga. Hari raya yang sering kita... Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Ma'ruf Amin duduk di barisan depan bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Selain itu terlihat juga sejumlah menteri. Juga terlihat mulai dari Menteri ATR BPN Agus Harimurti dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Sementara khotib sholat Id yakni Amin Suyitno, Kepala Litbang Kementerian Agama. Dengan tema yang diangkat semangat Idul Adha, dirikan cinta dan kepedulian sosial. Wapres juga menyerahkan secara langsung sapi kurban berjenis limosin dengan berat sekitar 1,1 ton. Sembari berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah, itulah yang kemudian menjadi ritual sa'i, menjadi bagian dari... Bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban. Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Yang tidak berkorban sebagaimana disebutkan. Hasyim Asyari berkhotbah di hadapan Presiden Joko Widodo dan ribuan jemaah yang mengikuti salat Id di Simpang 5 Semarang. Dalam khotbahnya, Hasyim menyampaikan sejumlah topik bertema Hari Raya Kurban. Salah satunya tentang kisah ketaatan Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala.
dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, semoga kita memiliki kepekaan sosial untuk saling berbagi dan mampu memberikan manfaat banyak bagi orang di sekitar kita. Prabowo Subianto sholat Id di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara Gibran melaksanakan sholat Id di Masjid Baitul Hikmah, Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Presiden terpilih Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di Hambalang, selain dihadiri oleh keluarga dan jajaran asisten pribadinya, warga sekitar juga ikut melaksanakan sholat Idul Adha di rumah Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain sholat Idul Adha, Prabowo juga membagikan 38 ekor sapi kepada warga sekitar Hambalang. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi lemusin seberat 1,2 ton ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Total ada 145 ekor sapi dibagikan Prabowo ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Hikmah Surakarta, Jawa Tengah. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Mohtarom, di mana sholat Id dilaksanakan pada pukul 6:20 pagi. Dalam sholat Idul Adha hari ini, Gibran ditemani dengan istrinya Selvi Ananda beserta kedua anaknya Jan Etes dan juga Lalembah Manah. Selain Gibran, Timnas U16 juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Hikmah. Mahfud yang sebelumnya bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan jemaah. Setelahnya, Mahfud menyaksikan penyerahan sapi kurban dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada panitia kurban. Salah satu sapi yang diserahkan adalah milik Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Indonesia. Daging kurban rencananya akan diberikan kepada 1.200 warga yang membutuhkan. Masyarakat Yogyakarta menyaksikan penyembelihan hewan kurban di area dalam Masjid Gede Kauman Yogyakarta sebanyak 11 sapi dan 21 kambing. Salah satunya sapi milik Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sapi kurban milik Sultan berjenis bengal dengan berat hampir 1 ton. Selanjutnya adalah sapi nomor 1 Ya pemirsa, hewan kurban harus memiliki cukup umur, di mana unta misalnya berumur minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba paling minimal adalah usia 6 bulan pemirsa. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras dan istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan
iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Sebanyak 80 ekor kambing dan 4 sapi diarak keliling kampung sebelum dikurbankan. Usai sholat Idul Adha, ratusan warga di Kidul Pasar Kota Malang, Jawa Timur antusias menyambut arak-arakan hewan kurban. 80 ekor kambing dan 4 ekor sapi diarak keliling kampung dengan aneka hiasan dan juga spanduk. Aksi ini adalah tradisi turun-temurun yang rutin digelar sebagai lambang tentang pentingnya berkurban bagi umat Muslim. Ya pemirsa, selama di Mina, Arab Saudi, jemaah akan dipersiapkan diri untuk lempar jumrah akobah pada 10 Zulhijjah, dilanjutkan dengan jumrah ula, wusta dan juga akobah pada hari-hari tasyrik. Dari pantauan tim liputan iNews kami pemirsa di lapangan, mobilisasi jemaah dari Arafah, Muzdalifah menuju Mina berjalan lancar. Memasuki fase Mina dinilai lebih berat dibandingkan Arafah dan Muzdalifah sebab jemaah akan tinggal lebih lama di tenda Mina. Selain itu, jika di Arafah dan Muzdalifah, jemaah relatif hanya berdiam, adapun di Mina ada aktivitas lontar jumroh. Diimbau kepada para jemaah untuk tidak memaksakan diri melontar jumroh. Petugas juga siap siaga membantu para jemaah, termasuk secara cuma-cuma siap membadalkan lontar jumroh, khususnya bagi para lansia. Usai wukuf di Arafah dan menginap di Muzdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh di Jamarat Mina, Arab Saudi. Termasuk ribuan jemaah haji undangan Raja Salman dari berbagai negara. Lempar jumroh bukan sekedar ritual melempar batu semata, namun sebagai simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat atau maksiat. Lempar jumroh pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim yang digoda setan saat hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kala itu, Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah pilar demi menghalau ajakan setan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Setiap lemparan batu kerikil diarahkan ke tiang sebanyak 7 kali. Sebelumnya, batu-batu ini mereka kumpulkan saat mabit atau menginap di Muzdalifah. Dari Mina, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama mengatur jadwal lempar jamrah di Mina. Pada 10 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah akobah mulai pukul 12 malam hingga 4.30 pagi waktu Arab Saudi. Jemaah diimbau tidak melempar jamrah pada pukul 4.30 hingga 10 pagi. Jemaah bisa kembali melempar jamrah pada pukul 10 hingga 12 malam. Pada 11 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah mulai pukul 5 pagi hingga 12 malam waktu Arab Saudi. Pada 12 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah mulai pukul 12 malam hingga 10.30 pagi waktu Arab Saudi. Kemudian pukul 2 siang hingga 12 malam. Pada 13 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah mulai pukul 12 malam hingga 5 sore waktu Arab Saudi. Puluhan warga Palestina di kota Khan Yunis, Gaza Selatan menunaikan sholat Id di bekas masjid yang kini telah hancur dihantam bom pasukan Israel. Kaum pria dan anak-anak laki-laki menggelar sajadah mereka.
dan melaksanakan salat di dekat tumpukan puing di lahan kosong. Meskipun Gaza sebelum perang menderita kemiskinan dan isolasi dari Israel, masyarakat masih bisa merayakan bersama keluarga, termasuk membeli daging atau menyembelih hewan ternak untuk dibagikan kepada kaum miskin. Sementara di kota Dar el-Balah, Gaza Tengah, warga Palestina salat di halaman sekolah. Sejak awal perang, sekolah telah menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi. Mereka tidur di ruang kelas dan mendirikan tenda di halaman sekolah. جاءنا العيد عيد الأضحى في طبعا ظروف صعبة، ظروف اقتصادية صعبة، في حرب على شعبنا، في طبعا تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هذا الشعب الأعزل الذي يتم تدميره في كل صباح ومساء، ويأتي هذا العيد ونحن بعيدين عن بيوتنا، بعيدين عن أبنائنا. Sejak Oktober 2023, perang Israel-Hamas di jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina di Gaza. Idul Adha di jalur Gaza tahun ini dirayakan dalam suasana duka cita. Tidak ada pesta besar bersama keluarga, berbagi daging dengan kaum duafa, serta pakaian baru dan hadiah untuk anak-anak. Tahun ini, setelah 8 bulan perang Israel dan Hamas yang merenggut nyawa 37.000 lebih warga Palestina, banyak keluarga yang kini mengonsumsi makanan kaleng di tenda-tenda yang sempit. Hampir tidak ada daging atau ternak di pasar lokal, dan tidak ada uang untuk membeli makanan atau hadiah, dan yang tersisa hanya perang, kelaparan, dan kesengsaraan yang tiada akhir. كرهتها من كثر ما شفنا مآسي. لما أنا بنتي استشهدت، لما أنا بدار انضربت قذايف، لما أنا سبت عيلتي وطلعت، لما أنا هذا كله أثر على معنوياتنا، على نفسيتنا، على حياتنا، على شعورنا، على كل شيء. Nadia Hamuda terpaksa mengungsi dari Gaza Utara beberapa Gaza Tengah. Umat Muslim di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha, Hari Raya Kurban, untuk mengenang keikhlasan Nabi Ibrahim saat mengorbankan putranya Ismail, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Abraham dipanggil untuk mengorbankan putranya yang lain, yaitu Ishak. اقترب موعد عيد الأضحى وهذا يعني من الأعياد اللي احنا بنحتفل فيها سنويا، ففي الفترة الحالية المفترض تكون كل المزارع ملأة بالعجول وبالأغنام وبالخراف، ولكن للأسف زي ما انتم شايفين كل المزارع فارغة واللي بقطنها هم النازحين. Kini sebagian besar wilayah Gaza hancur. Mayoritas penduduk Gaza Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka. Perang telah menghancurkan sebagian besar pertanian dan produksi pangan di Gaza, membuat masyarakat bergantung pada bantuan kemanusiaan dan terhambat oleh pembatasan tentara Israel dan pertempuran yang masih berlangsung. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar Makassar Esport Week Fest 2024.
3 jenis kompetisi game dipertandingkan yakni Mobile Legends, PUBG Mobile, dan e-sport FIFA dengan total hadiah 80 juta rupiah. Ratusan peserta yang mayoritas anak muda antusias bersaing dalam lomba yang dipusatkan di Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dalam mendukung perkembangan e-sport yang tengah digandrungi anak muda, sekaligus mendorong perkembangan e-sport di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Andi Tenri Lengkabojema, menegaskan kegiatan ini menjadi wadah bagi para anak muda dalam menunjukkan bakat dan minat mereka pada gaming. Selain itu, turnamen e-sport ini dijadikan sebagai ajang seleksi pencarian atlet muda e-sport yang dapat mewakili Kota Makassar dalam berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Kita memberikan ruang bagi anak-anak muda kita untuk selalu berpikir secara positif, berpikir langkah taktis, melewati lewat permainan-permainan yang olahraga ini seperti itu. Selain diikuti para gamers, Makassar Esport Week Fest 2024 ini juga dimeriahkan dengan lomba cosplay, K-pop random dance, dan stand-up comedy yang menambah keseruan dan daya tarik untuk warga yang datang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Mengunjungi Mekah untuk beribadah haji menjadi harapan umat muslim. Namun bagi yang belum berkesempatan untuk berhaji, bisa mengunjungi objek wisata edukasi religi di Desa Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah ini. Miniatur bangunan yang dikunjungi selama ibadah haji bisa ditemukan di sini, seperti miniatur Ka'bah, makam Nabi Ibrahim, Bukit Sofa dan Marwah, terowongan Mina, Jamarat, Jabal Rahmah, serta tempat minum air Zam-Zam. Pengunjung pun bisa langsung belajar tata cara pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Kesini ngelakuin belajar manasik haji. Gimana, susah nggak? Nggak begitu. Seneng ya? Iya. Lihat apa saja tadi yang dipraktekkan tadi? Ya, tadi ada miniatur Ka'bah, ada miniatur Hajar Aswad, sama tadi ngelakuin sa'i. Sejak dibuka pada awal tahun 2024, objek wisata ini selalu dibanjiri pengunjung, khususnya rombongan anak sekolah. Bahkan setiap harinya jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini kan wisata baru ya, supaya memperkenalkan, pertama untuk memperkenalkan wisata yang baru untuk anak-anak. Yang kedua, ingin melatih anak-anak latihan manasik. Memperkenalkan supaya miniatur di sana seperti apa. Di sini kan bentuknya disamakan persis. Tiket masuk ke lokasi ini dibanderol seharga Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak atau pelajar. Sementara untuk jam buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Namun setiap hari Senin lokasi ini tutup karena digunakan petugas untuk kegiatan maintenance. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kali ini hewan kurban diserahkan untuk sebagian warga di sekitar Koramil 05 Kebonjeruk dan Kecamatan Kebonjeruk. Penyalurannya hewan kurban dari MNC Peduli ini kita mungkin akan potong di satu titik di mana hasil pemotongan hewan kurban itu nanti dagingnya akan kita serahkan kepada warga melalui RT. Selain itu, hewan kurban juga diserahkan melalui Kodim 0503 Jakarta Barat dan akan disalurkan ke masyarakat Jakarta Barat. Kami akan salurkan kepada warga sekitar Kodim Jakarta Barat yang mestinya mendapatkan haknya, pasti kami akan salurkan. Seperti tahun-tahun yang lalu, tentunya ini didistribusikan kepada para pihak
yang memang berhak untuk menerimanya, tidak hanya di lingkungan Kebon Sirih ataupun di lingkungan Kebon Jeruk, tapi kita distribusikan ke berbagai daerah, termasuk yang ada di luar Pulau Jawa. Penyaluran hewan kurban ini menjadi komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan kepada sesama. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Sutrisno, iNews melaporkan. Hari Raya Idul Adha menjadi momen paling dinanti pedagang peralatan sate. Seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, warga beramai-ramai membeli tusuk sate, arang, hingga tungku arang. Sejak pagi hari, mereka telah mendatangi toko peralatan sate ini agar tidak kehabisan. Apa jenenge iki? Alat bakar ini ya? Iya, alat bakar. Ini buat apa Pak nanti? Kalau nyate-nyate. Persiapan bakar-bakar ya? Iya, bakar-bakar, bakar jagung, bakar rokok. Selama persiapan perayaan Idul Adha, penjualan peralatan sate meningkat dibandingkan hari biasa. Damel niki lho. Kurang lebih ya berapa? 20 sak. 20 sak ya. Itu menjelang Idul Adha ini ya? Iya. Kalau sebelum hari-hari biasa? Ya normalnya ya 10 sak. Tadi 100%-an ya? Iya. Seluruh peralatan ini nantinya akan digunakan warga untuk membakar sate daging kurban bersama keluarga serta tetangga. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Jasa asah dan servis pisau di Desa Karanganyar, Tegal, Jawa Tengah kebanjiran berkah Idul Adha. Beberapa hari jelang Hari Raya Kurban, mulai dari panitia hingga warga berdatangan untuk mengasah pisau hingga golok yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Pada tahun ini juru asah mendapat pesanan bahkan hingga 600 pisau dan golok. Tahun kemarin itu kita untuk servis dan asah itu sampai kurang lebih 400 bilah. Untuk tahun ini kalau dari data itu lebih dari 600 bilah yang sudah kita asah, dan ini masih ada yang belum selesai, masih banyak. Mudah-mudahan nanti sebelum Idul Adha bisa selesai semuanya. Punya masjid-masjid dan tim jagal, punya juru sembelih, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengasah di sini. Iya, biasanya memang untuk event-event tertentu khususnya penyembelihan, saya biasa untuk mengasah untuk menjaga ketajaman pisau sembelih. Tarif asah pisau dikenakan Rp2.000 per sentimeter. Namun saat menjelang Idul Adha, harga asah dan servis pisau turun menjadi Rp1.000 per sentimeter. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Warung makan Bentuman yang terletak di Desa Mangungsari, Gunung Pati, Semarang menyajikan aneka menu olahan daging kambing. Salah satu menu favorit adalah rica-rica kepala kambing. Kambing yang digunakan berusia 7 hingga 8 bulan agar dagingnya empuk. Cara memasaknya cukup mudah. Kepala kambing direbus selama 2 jam. Kemudian aneka bumbu rempah, gula aren, kecap dimasak hingga mendidih, lalu potongan kepala kambing dicampurkan hingga bumbu meresap. Menu rica-rica kepala kambing pun siap disajikan. Selain kaya rasa, daging kambing dikenal berkualitas karena hasil dari peternakan sendiri. Ya, kita mencoba mencicipi menu kambing tadi, rasanya enak, itu empuk, juga ini sangat menarik karena ini di tempat sini itu ya tempatnya suasananya bagus, alami. Itu dari kami juga lihat ini kambing-kambingnya ternak sendiri, itu kita persis tahu kambing-kambing sehat dan tidaknya itu kita sangat tahu. Untuk rasa tadi gimana Pak? Rasanya enak sekali, jika dibandingkan dengan daerah lain Bapak. Rica-rica kepala kambing dibanderol dengan harga Rp200.000, lengkap dengan nasi dan minuman sepuasnya yang cukup untuk 4 orang. Bagaimana? Tertarik untuk menikmati pedasnya menu yang satu ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.
Jasad pria tergantung di pohon besar. Penangkapan pengedar narkoba jadi tontonan warga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengenai jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, warga Jalan Jepang Borang Sako, Palembang digegerkan dengan penemuan salah satu warganya tewas tergantung. Korban ditemukan tergantung di ketinggian pohon besar di hutan tepian Sungai Borang. Evakuasi pun berjalan dramatis. Beginilah proses evakuasi jasad korban diduga bunuh diri yang dilakukan PMI Kota Palembang. Petugas terpaksa naik ke pohon untuk mencapai posisi korban menggunakan peralatan dan pengaman. Petugas berusaha menurunkan jasad korban yang tergantung. Korban adalah Abdul Roni, 51 tahun, warga Jalan Jepang Borang Sako, Palembang. Jasad korban ditemukan di hutan tergantung di pohon besar di tepian Sungai Borang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan hati-hati, petugas menurunkan jasad korban menggunakan tali. Evakuasi berjalan dramatis dikarenakan jasad korban tergantung di atas pohon besar. Selain lokasi yang jauh dari pemukiman warga, posisi pohon berada di pinggir sungai dengan lokasi yang sangat licin. Petugas gabungan bersama warga menggunakan perahu getek untuk mencapai lokasi kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kapal tongkang pengangkut pasir yang melintas di perairan dan memberitahu warga. Posisi korban tergantung di bagian leher sedangkan perahu milik korban juga berada di lokasi kejadian. Sementara keluarga korban menjelaskan korban kesehariannya sebagai pencari daun nipah untuk dijual. Status korban sendiri duda bercerai dengan istrinya. Rencananya mau dimakamkan Nunggu keluarga, nunggu bininya, anaknya. Keseharian almarhum ini pekerjaannya apa? Dia di laut ngambil daun natap itu nipah. Daun nipah sama ikannya. Aku yang jualnya, jadi aku tahu. Dia adik kandung Kunian. Ya. Permasalahan sendiri belum nggak tahu. Nggak ada permasalahan, cuman dia cerai dengan bininya. Jadi karena posisi mayat tergantung di pohon, kita menggunakan dari jajaran PMI yang sudah memiliki peralatan tali temali. Kemudian kita turunkan, kita sambut dari bawah, selanjutnya kita masukkan ke kantong jenazah dan kita bawa. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor modus meminjam lalu menduplikat kunci motor milik korbannya diringkus polisi. Pelaku ditangkap di salah satu hotel sedang tidur bersama teman-temannya. Salah satu kamar hotel di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang disewa oleh seorang pelaku pencurian sepeda motor ini digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat digerebek, pelaku yang sedang tertidur pulas bersama temannya tak berkutik saat diborgol polisi. Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, pelaku mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan cara meminjam motor lalu menduplikat kunci motor milik korban. Pelaku kemudian mencuri motor saat korban lengah dengan kunci duplikat tersebut. Sebelumnya aksi pencurian pelaku terekam CCTV dan korban membuat laporan polisi. Daripada pelaku ini dia kenal bukan kenal dekat dengan korban, begitu kenal dia pinjam sepeda motornya dan sepeda motor itu kunci digandangnya. Dan begitu korban lengah, motor korban diambil oleh pelaku. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton dengan panjang 2 meter masuk ke pemukiman warga di Moneng Sepati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Usai dievakuasi, ular piton tersebut langsung dilepas liarkan oleh petugas damkar di kawasan hutan Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Beginilah rekaman amatir petugas pemadam kebakaran Kota Lubuk Linggau sedang mengevakuasi ular yang masuk ke dalam pekarangan rumah warga di Jalan Moneng Sepati, Kelurahan Tabapingin.
Napak seekor ular piton dengan panjang 2 meter itu membuat kesulitan petugas karena bersembunyi di bawah kandang ayam milik warga. Setelah berjibaku kurang lebih 20 menit, petugas berhasil menangkap ular selanjutnya. Ular dibawa ke kantor Damkar Lubuk Linggau. Karena tak memiliki kandang untuk ular, selanjutnya seekor ular dibawa ke kawasan hutan Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau guna dilepas liarkan ke habitatnya. Wilayah hutan Bukit Sulap dipilih karena di sana masih lebat dan masih terjaga kondisi alamnya, sehingga piton tidak akan kesulitan menemukan makanan dan habitat aslinya. Pada musim hujan, hewan melata kerap keluar mencari makan dan mencari tempat hangat, sehingga bukan tidak mungkin hewan liar seperti ular mendekati pemukiman warga. Kita hari ini merilis ular piton sepanjang 2 meter, kurang lebih diameter selengan orang dewasa. Itu kita rilis di Taman Nasional Kerinci Sebelat, tepatnya di Bukit Sulap, oleh piket regu Dinas Pemadam Kebakaran Keselamatan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau. Ular sendiri didapat dari mana itu, Pak? Ular kita evakuasi dari hasil laporan masyarakat tentang hewan yang membahayakan jiwa manusia yang masuk ke pemukiman. Saat dilepas liarkan, seekor ular piton langsung merayap cepat ke dalam rimbunnya kawasan hutan Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan pengedar narkoba jadi tontonan warga. Informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Sumatera Selatan yang saya cintai, saya Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Idul Adha adalah momen yang penuh dengan makna dan nilai keteladanan, semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan juga memperkuat solidaritas sosial dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Semoga kurban yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah bagi kita semua. Di tengah kebersamaan dan keberagaman yang kita miliki, mari kita terus menjaga kerukunan dan keharmonisan di bumi Sriwijaya yang kita cintai ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu melesat begitu cepat. Tak terasa esok kita akan kembali menyambut hari raya yang penuh rahmat. Tiada kata yang indah selain doa. Semoga semangat dalam berkurban menjadikan hari yang suci ini semakin bermakna. Saya Muhammad Budi Khairu beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala gema takbir dikumandangkan, umat Islam mulai berkumpul untuk merayakan momen Lebaran. Semoga semangat berkurban kita terus tumbuh dan dapat sering mengingatkan untuk saling menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Saya Irwan ST beserta keluarga dan jajaran mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala gema takbir berkumandang, umat Islam mulai berkumpul untuk merayakan momen Lebaran. Semoga semangat berkorban kita terus tumbuh dan dapat sering mengingatkan untuk saling menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Saya Haji Asri AG beserta keluarga dan jajaran DPRD mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah selalu meridhoi kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan jadi tontonan warga. Ratusan warga padati jalanan apresiasi polisi karena peredaran narkoba sudah meresahkan. Penangkapan seorang pengedar narkoba jenis sabu EA 37 tahun di Desa Mangujaya, Kecamatan Sira, Pulau Padang, Kabupaten Oki menjadi tontonan warga. Ratusan warga memadati jalan hanya untuk menyaksikan penangkapan pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang ada di desa tersebut. Penangkapan yang cukup menggegerkan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena selama ini sudah sangat meresahkan. Ditangkapnya pelaku oleh petugas gabungan tim Macan Komring Polres Oki bersama Ditreskrim Narkoba Polda Sumsel saat pelaku berada di pondok narkoba yang berada di kebun jeruk sekitar 300 meter dari desa. Pelaku memang sudah menjadi target operasi polisi. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 bilah sajam, 8 buah bong, 2 timbangan, 1 unit HP, 2 kantung kecil paket sabu, 45 pirek, 5 korek api, 1 box untuk memecah narkoba, dan baterai kecil. Selain mengamankan pelaku, berikut barang bukti, polisi juga membongkar pondok narkoba yang kerap digunakan untuk tempat pesta narkoba di desa tersebut. Untuk barang bukti ada 1 bilah tajam, kemudian ada 42 pirek, kemudian ada timbangan, kemudian ada juga 2 kantong kecil sabu, dan 1 alat untuk memisahkan sabu. Untuk TKP itu berada di kebun jeruk, yang jaraknya kalau dari jalan desa Mangunjaya itu masuk ke dalam itu lebih kurang 300 meter. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu kembali diciduk Unit 1 Satres Narkoba Polres Oku. Kedua wanita ini ditangkap di jalan saat malam hari. Jajaran Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu kembali menangkap 2 wanita secara terpisah. Kedua wanita ini merupakan bandar sekaligus pemakai sabu. Tersangka pertama disergap polisi bernama Hadiah, 34 tahun, di halaman rumahnya Desa Tanjung Baru. Tersangka sempat membuang sabu di ruko sebelum akhirnya ditemukan petugas. Dari tangan tersangka ditemukan sabu seberat 10 gram lebih serta timbangan digital. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan jaringan tersebut dan meringkus seorang wanita bernama Aminah Rohayani. Wanita ini diciduk di Desa Tanjung Baru saat hendak membeli makanan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu 3,32 gram yang dilakban di dalam bungkus rokok. Saat dilakukan penggerebekan, kedua tersangka tak bisa berkutik saat ditemukan sabu dari tangan mereka. Pengedar narkotika yang bernama Mina, kemudian ditemukanlah BB seberat 3,32 gram. Dari sana, anggota terus melakukan pengembangan dipimpin oleh Kanit Ibda Fitrawadi, mendapatkan lagi 1 tersangka wanita yang bernama Dijah dengan BB 10,66 gram.
beserta timbangan dan plastik-plastik vape yang terdapat di tasnya. Saat ini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya diancam kurungan 7 tahun penjara. Sementara para pelaku mengaku mendapat narkoba dari salah seorang bandar besar dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca tertangkap oleh polisi karena kepemilikan ganja sebanyak 0,68 gram, seorang kakek di persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dituntut jaksa 7 tahun penjara. Inilah Mustar, seorang kakek saat duduk di kursi pesakitan persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, mendengarkan nota pembacaan tuntutan jaksa terkait kepemilikan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman ganja seberat 0,68 gram yang didapat polisi di kediamannya. Di persidangan, terdakwa Mustar dinyatakan jaksa terbukti secara sah bersalah meyakinkan tanpa hak melanggar hukum dalam pasal tentang narkotika dengan menuntut terdakwa hukuman 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Atas tuntutan jaksa tersebut, terdakwa melalui pos bantuan hukum akan melakukan pembelaan atau pledoi. Kasus penyalahgunaan ganja ini, pasal 111. Atas tuntutannya sendiri gimana kita? Ya, kita sebagai penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan. Soalnya tuntutan ini agak tinggi. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kabupaten Oku kembali dilanda banjir, informasinya setelah pariwara berikut. Hati-hati bos, bosku, kamu pula. Ayaklah naik pulolok selana nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Sumatera Selatan yang saya cintai, saya Agus Patoni, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Idul Adha adalah momen yang penuh dengan makna dan nilai keteladanan, semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan juga memperkuat solidaritas sosial dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Semoga kurban yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah bagi kita semua. Di tengah kebersamaan dan keberagaman yang kita miliki, mari kita terus menjaga kerukunan dan keharmonisan di bumi Sriwijaya yang kita cintai ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir telah kembali berkumandang. Awali hari yang suci ini dengan penuh senyuman dan kebahagiaan. Mengucap syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan perintah berkorban. Saya Muhammad Budi Khairu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu melesat begitu cepat, tak terasa esok kita akan kembali menyambut hari raya yang penuh rahmat. Tiada kata yang indah selain doa. Semoga semangat dalam berkurban menjadikan hari yang suci ini semakin bermakna. Saya, Irwan ST beserta keluarga dan jajaran mengucapkan
Selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu melesat begitu cepat, tak terasa esok kita akan kembali menyambut hari raya Idul Adha yang penuh rahmat. Tiada kata yang indah selain doa. Semoga semangat dalam berkorban menjadikan hari yang suci ini semakin bermakna. Saya Haji Asri Agi beserta keluarga dan jajaran mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah memberkahi kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Hujan deras cukup lama tadi malam membuat beberapa wilayah di Kabupaten Oku, khususnya Batu Raja, banjir. Bahkan beberapa pemukiman harus tergenang air setinggi 1 meter lebih. Sehari jelang Idul Adha, beberapa pemukiman warga dan jalan protokol di Batu Raja, Ogan Komri Ulu kembali kebanjiran. Hal itu disebabkan hujan deras yang melanda Batu Raja dan sekitarnya pada tadi malam. Selain itu diduga akibat buruknya beberapa drainase dan banyaknya pengembang perumahan hingga resapan air berkurang. Dampaknya warga harus berjibaku menyelamatkan barang-barang berharga mereka lantaran direndam banjir. Seperti kawasan Rumah Sakit Holindo dan Sriwijaya. Meski begitu tidak separah banjir yang melanda Kabupaten Oku sebelumnya. Namun banjir kali ini cukup merepotkan warga lantaran sebentar lagi akan menghadapi Lebaran Haji. Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut. Namun semalam ketinggian banjir mencapai 1 meter. Hal ini akibat intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang lama. Untuk wilayah Batu Raja Timur, terutama untuk Batu Raja Permai itu sudah kering. Tinggal blok L baru ada beberapa titik yang masih tergenang air. Kemudian di RS Sriwijaya itu ada titik tertentu yaitu di jalan masuk kurang lebih ya kalau untuk nyebrang secara bergantian dan di pasar baru pasar Sriwijaya. Hingga Minggu pagi banjir berangsur surut. Namun beberapa warga di sisi lain menyiapkan perayaan Idul Adha. Namun beberapa warga juga harus sibuk kebanjiran. Dari Ogan Komri Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, banjir genangi jalan menuju ke kawasan ekstra migrasi Senabing Lahat. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu dan harus memutar arah apabila ingin melintas. Banjir akibat luapan sungai Selingsingan membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Menurut keterangan warga, jalan itu digunakan warga 3 desa, yakni Desa Purwosari, Karangrejo, dan Makartirtima. Jalur alternatif yang bisa memangkas perjalanan setengah dari jalan utama ini menjadi favorit warga karena lebih singkat. Sayangnya akses jalan menuju ke Kota Lahat ini sering terendam banjir. Banjir biasanya disebabkan hujan lebat dengan durasi panjang. Alih fungsi hutan juga diduga menjadi pemicu banjir. Sungai Selingsingan yang berukuran tak lebih dari 6 meter meluap hingga ratusan meter. Warga yang ingin pergi ke kawasan Kota Lahat terpaksa menggunakan jalur yang sangat jauh, menempuh perjalanan 2 kali lipat dibandingkan dengan jalur yang dilanda banjir. Ya kami minta tolonglah ke pemerintah, segera atasilah ini kebanjiran ini supaya kami bisa istilahnya berhubungan lancar gitu. Iya, itu ya Pak ya. Jadi dibuat jembatan yang lebih tinggi. Sering kalau musim hujan curahnya tinggi banjir Pak. Oh banjir ya.
Jadi kalau banjir gini terganggu nggak aktivitasnya Pak? Sangat terganggu Pak, seluruh aktivitas untuk melewati jembatan Selingsingan ini menuju Kota Lahat. Ini jalan satu-satunya, akses satu-satunya Pak? Akses satu-satunya. Warga berharap adanya perbaikan sehingga saat hujan turun sungai tidak menggenangi jalan. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Pala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berli Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food